Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Solih solihah, tentunya pagi ini sudah kalian awali dengan kegiatan pembiasaan pagi kan? Yang belum, segera ya. Dan jangan lupa untuk membantu orang tua kalian. Anak-anak hebat, hari ini kalian akan belajar pada tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga pada muatan IPA KD 3.1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan dan ciri-ciri khususnya. Anak-anak, tahukah kalian agar tidak punah, makhluk hidup perlu berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Seperti halnya tumbuhan, hewan berkembang biak dengan dua cara, yaitu berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan aseksual. Nah, anak-anak, hari ini kita pelajari perkembangbiakan generatif terlebih dahulu ya. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan satu lagi apa ya? Ya, betul sekali, ovovivipar. Sekarang yuk kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Sel telur dari hewan betina yang telah dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan hewan jantan akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang dilindungi cangkang. Selanjutnya, induk hewan akan mengeluarkan telurnya yang kemudian telur itu menetas menjadi hewan baru. Pembuahan pada hewan jenis ini dapat terjadi di dalam tubuh induk betina yang disebut pembuahan internal, atau dapat juga terjadi di luar tubuh induk betina yang disebut pembuahan eksternal. Pembuahan internal pada hewan ovipar dapat terjadi pada hewan jenis unggas seperti ayam, burung, bebek, penyu, dan masih banyak lagi. Sedangkan pembuahan eksternal pada hewan ovipar terjadi pada ikan, katak, dan lain-lain. Anak-anak hebat, dari penjelasan dan contoh tadi, yuk kenali ciri-ciri hewan ovipar. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu yang pertama, tidak menyusui anaknya. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. Yang ketiga, hewan ini tidak memiliki masa mengandung. Nah, jadi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur bisa disebut juga hewan ovipar. Sekarang perkembangbiakan generatif yang kedua, yaitu vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui.
Sel telur atau ovum akan dibuahi oleh sel sperma yang kemudian berkembang menjadi embrio di dalam rahim atau uterus di tubuh induknya. Embrio ini akan terus berkembang menjadi janin di dalam rahim atau uterus selama beberapa bulan sampai waktunya dilahirkan. Lamanya masa kehamilan berbeda antar setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu, dan melewati masa mengandung. Nah, berikut contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau yang disebut vivipar. Sapi, kucing, kambing, singa, kelinci, dan masih banyak lagi. Anak-anak, perkembangbiakan generatif yang ketiga adalah ovovivipar. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan pada hewan jenis ini terjadi dalam tubuh induknya. Setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma yang berkembang menjadi embrio, embrio akan tumbuh dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Embrio di dalam telur akan terus membesar dan menetas di dalam tubuh induk betina, sampai kemudian menjadi bayi hewan yang akan keluar dari tubuh induknya. Beberapa ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan termasuk hewan berdarah dingin. Hewan yang termasuk ovovivipar diantaranya hiu, ikan pari, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Agar lebih paham, sekarang giliran kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian melalui WA Group. Terus semangat dan selalu terapkan protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.